Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kali ini Ibu akan berbagi mengenai pembahasan soal-soal ujian sekolah mata pelajaran IPA tahun 2022. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Mari kita bahas dari soal nomor 1 ya. Perhatikan tabel berikut ini. Besaran pokok satuan standar internasional dan alat ukur yang tepat adalah, kita lihat satu-satu ya. Nomor 1 ini suhu satuannya Celcius dan alat ukurnya termometer. Ini nomor 1 salahnya di sini ya. Harusnya Kelvin. Kemudian nomor 2, massa satuannya kilogram dan alat ukurnya neraca. Ini sudah betul. Dan nomor 3, panjang satuannya meter sementara alat ukurnya adalah mistar. Ini udah betul. Pernyataan 4, waktu satuannya jam, alat ukurnya arloji. Di sini salahnya juga di sini. Nomor 4, karena satuan dari waktu itu standarnya adalah sekon atau detik. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Lanjut nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Tentukan hewan yang masuk ke dalam kelompok reptil. Nah, kelompok reptil ini memiliki ciri tubuhnya bersisik ya dan bernapas dengan paru-paru ya. Kita lihat untuk katak ini masuknya ke kelas atau kelompok amfibi, kemudian ini aves karena memiliki ciri tubuhnya diselimuti oleh bulu-bulu. Jadi yang termasuk reptil ini adalah 2 dan 3. Lanjut nomor 3. Perhatikan contoh peristiwa berikut ini. Perubahan fisika ditunjukkan oleh angka. Perubahan fisika memiliki ciri zat yang berubah itu dapat kembali ke wujud semula. Kemudian tidak ada zat baru ya, tidak terbentuk zat baru. Ciri yang berikutnya. Kita lihat kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Kursi dan meja ini bukan zat baru ya. Ini sama-sama terbuat dari kayu, jadi ini adalah perubahan fisika. Pakar besi yang berkarat, ini perubahan kimia. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil, ini perubahan fisika. Buah-buahan dibiarkan berhari-hari hingga membusuk, ini adalah perubahan kimia. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ini adalah bimetal yang dipanaskan ya. Dalam keadaan normal bimetalnya lurus, ketika dipanaskan bimetal ini melengkung ke arah kuningan. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini ya koefisien muai itu sebanding dengan besarnya pemuaian. Semakin besar koefisien muainya, maka semakin besar pula tingkat pemuaiannya. Maka di sini terlihat bahwa koefisien muai perak itu lebih besar daripada koefisien muai kuningan, sehingga tingkat pemuaian perak itu lebih besar daripada tingkat pemuaian kuningan. Kita cek koefisien muai kuningan lebih kecil daripada koefisien muai perak. Nah, ini jawabannya ya. Nomor 5, perhatikan gambar percobaan Ingenhousz berikut ini. Tujuan dari percobaan tersebut adalah ya menguji bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Jawabannya ini. Nomor 6, perhatikan uraian di bawah ini. Pernyataannya termasuk dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Pemanasan global itu adalah naiknya suhu rata-rata permukaan bumi. Dampaknya terhadap lingkungan adalah 2 dan 4 ya. Lanjut nomor 7. Nama dan fungsi bagian sel yang diberikan huruf A ini ya. Ini adalah dendrit ya. Fungsinya untuk menerima impuls dan menyampaikan impuls menuju badan sel. Nomor 8, perhatikan fenomena alam berikut ini. Fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari, yaitu 1. Terjadinya perubahan musim, kemudian perubahan rasi bintang yang tampak di langit, berbeda lamanya siang dan malam. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ini revolusi. Kalau rotasi jawabannya 2 dan 5. Rotasi itu perputaran bumi pada porosnya, sementara revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah, jawabannya adalah 1 betul, kemudian 2 betul,
penguatan terhadap waktu dari peristiwa A sampai D. Yang jelas A sampai B ini adalah GLBB ya, GLBB. Nah, diperlambat, grafiknya turun. Kemudian dari B ke C ini adalah GLB, gerak lurus beraturan dengan ciri kecepatannya tetap. Dan dari C ke D ini adalah gerak GLBB dipercepat. Jadi jawabannya adalah A. 11. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah benda yang ditarik dengan dua buah daya yang arahnya berlawanan sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah usahanya berapa? Nah, usaha itu kan W sama dengan resultan gaya sigma F kalikan S. Di sini S-nya sudah ada 4. Yang harus kita cari dulu adalah resultan gayanya berapa. Karena di sini gaya-gaya yang bekerja adalah berlawanan, maka kita kurangkan 100 dikurangi 25 sama dengan 75. Nah, setelah itu kita hitung usahanya, yaitu 75 dikalikan 4 ya, berapa? 75 kali 4. 75 kali 2 itu 150, maka kalau 75 kali 4 itu adalah 300 Joule. Nomor 12, perhatikan beberapa ciri jaringan tumbuhan berikut ini. Ciri jaringan epidermis ditunjukkan oleh nomor yang betul 2, kemudian 4, dan ini ya, tepat. Selanjutnya nomor 13, perhatikan tabel hasil uji makanan di bawah ini. Bahan makanan yang mengandung amilum, glukosa, dan protein secara berturut-turut adalah amilum itu mengujinya dengan larutan Google ya, obat merah, hasilnya adalah biru 2 ya. Kemudian untuk glukosa ini menggunakan Benedict, hasilnya adalah merah bata, kalau dengan biuret hasilnya hijau. Dan protein ini menggunakan larutan biuret, hasilnya adalah ungu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya nomor 14, berikut ini yang tidak termasuk ya, bukan yang tidak ya, maaf ya. Berikut ini yang termasuk bahan penguat rasa, pengawet buatan, dan pewarna buatan secara berturut-turut adalah, jadi soalnya adalah tidak ya. Berikut ini yang termasuk bahan penguat rasa MSG, tidak rasa ya. Pengawet buatan ini natrium benzoat, dan pewarna buatan adalah metanium. 15. Hasil tes urin seseorang menunjukkan adanya glukosa. Hal ini menunjukkan orang tersebut menderita diabetes mellitus ya, atau penyakit gula. Nomor 6, seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000, ini rho-nya. Kemudian percepatan gravitasinya G 10. Maka tekanan hidrostasi yang diterima oleh ikan adalah, di sini nomor 16 ini kita menggunakan persamaan pH ya, sama dengan rho kali G kali H. Ini pelajaran kelas 8. Rho-nya sudah ada, yaitu 1000. Satuannya sudah tepat. Kemudian G-nya 10 dan H-nya berapakah H-nya? Kedalaman ini diukur dari tinggi permukaan, dari permukaan air di sini sampai tepat di mulut ikan. Nah, di sini. Ya. Jadi 140 dikurangi 60. H-nya di sini adalah 140 dikurangi 60, yaitu 80 cm. Karena masih dalam sentimeter, maka kita harus mengubahnya dalam meter. Caranya sama dengan tinggal dibagi 100, dibagi 100. Nah, ya, kita coret ini. Sisanya tinggal 8 kali 1000. 8 kali 1000
8.000. Oke. Jadi tekanan hidrostatis ya, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah 8.000 Newton per meter persegi. Nomor 17, paru-paru seseorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit. Nah, ini kata kuncinya ini. Jelas ya jawabannya C. 18, perhatikan gambar berikut ini. Nama bagian beserta fungsi bagiannya adalah Y. Berarti di sini ini adalah ureter ya. Yang fungsinya adalah menyalurkan urin dari ginjal ke kandungan kemih. Ya, ini adalah ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandungan kemih. Selanjutnya nomor 19. Jika frekuensi gelombang di bawah ini adalah F-nya ya, frekuensi gelombangnya 20 Hz, maka yang ditanyakan adalah berapa kasih cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombang itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda kali F. F-nya sudah ada, maka kita harus mencari dulu lambdanya. Berapa kasih panjang gelombangnya? Dari jarak dari sini ke sini, ini adalah 2 gelombang ya. 2 gelombang, 2 lambda memiliki panjang 15 meter. Maka lambda 15 bagi 2 itu sama dengan 7,5. Nah, maka di sini tinggal 7,5 dikalikan 20. Ya, 7,5 dikalikan 20. Berapa 7,5 dikali 20? 75 ya. 75 kali 2 itu 150 ya. Tapi karena di sini ada koma, berarti di sini adalah 15 meter persegi. Betul ya. Jadi 7,5 kali 20 ya. 7,5 kali 20. Maaf ya, diralat ya. 7,5 kali 20 itu adalah 150. Baik ya, jawabannya A. Selanjutnya nomor 20, perhatikan gambar di bawah ini. Bayangan yang dihasilkan memiliki sifat, ini bendanya, ini bayangannya. Jelas ini maya ya, maya. Kanan lipat cermin, maya tegak dan lipat kecil. Demikian pembahasan mengenai soal-soal ujian sekolah mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.